Salam sejahtera bagimu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 18 Mei 2021. Firman Tuhan akan kita baca, kita renungkan. Mari berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu yang terus menuntun dan memelihara hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami untuk memahami dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Bilangan pasal 8 ayat 5 sampai ayat 22. Pentabisan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa, kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu. Dan Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan, dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa, dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan, sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel, ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan,
dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu, masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan kepada mereka. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, tema kita hari ini ialah tanggung jawab dari Tuhan. Pasanan Tengko Ludiomai Puang. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, setiap orang tentu memiliki tanggung jawab yang berbeda. Entah itu tanggung jawab dalam keluarga, dalam jemaat, ataupun di tempat lain. Saat kita merasa sulit mengerjakan tanggung jawab kita membutuhkan bantuan dari orang lain untuk membantu kita menyelesaikan hal yang sulit kita kerjakan sendiri. Tuhan menunjuk orang-orang Lewi untuk mengangkat tugas di sekitar kemah suci. Mereka harus ditahbiskan untuk siap mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka. Pentahbisan itu tentu harus disertai dengan tanda-tanda ketaatan dan penyerahan penuh kepada Allah. Mereka harus membasuh pakaian mereka serta mencukur rambut di seluruh tubuh, diperciki dengan air penghapus dosa, lalu mempersembahkan kurban di depan kemah suci bersama jemaat. Ketaatan dan penyerahan penuh kepada Allah dilakukan oleh orang-orang Lewi yang dipilih Allah dan ditahbiskan untuk suatu tugas yang diberikan kepada mereka. Mereka harus melakukan tugasnya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita, dibutuhkan ketaatan dan kesungguhan hati untuk mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Tidak semua orang diberi tanggung jawab oleh orang lain, sehingga kita pun harus yakin bahwa setiap kali kita diberi kepercayaan untuk mengerjakan tugas yang menjadi bagian kita, maka kerjakanlah itu sebagai bagian dari tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Lakukanlah pekerjaan itu dengan setia dan benar, karena cara kerja seperti itulah yang merupakan pelayanan yang dapat menghasilkan berkat. Kerjakanlah tanggung jawabmu. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga. Oleh kasih-Mu, kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu saat ini. Dan kiranya oleh kebenaran firman-Mu, terus menopang kami bersama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kiranya kami terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dalam ketaatan dan kesungguhan hati untuk mengerjakan segala sesuatu demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami akan sungguh-sungguh mampu mengerjakan segala tanggung jawab dan peran itu dengan benar. Mohon kasih dan kemurahan Tuhan bagi segenap jemaat Tuhan di dalam berbagai situasi keadaan dan keberadaan hidup. Bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, yang juga bergumul dalam duka cita, mohon Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan melewati segala perkara. Dan tentu harapan kami yang sakit akan dipulihkan oleh Tuhan, terus dikaruniakan hikmat pengertian melewati segala hal. Juga diberkatilah kiranya jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia untuk tetap sabar menjalani kehidupan masa tua dengan hikmat Allah, akan juga bersuka cita dalam Tuhan, menikmati bahagia gembira di dalam Tuhan Yesus bersama anak-anak dan cucu. Mohon kasih dan kemurahan Tuhan untuk kehidupan kami bersama
di tengah-tengah jemaat. Untuk setiap anak-anak Tuhan yang juga boleh menikmati pertambahan usia, sukacita lewat apa yang mereka boleh raih dalam kehidupan ini. Sempurnakan sukacita mereka. Diberkatilah setiap majelis gereja, pengurus OIG, pengerja gereja, guru-guru sekolah minggu, dan juga tentunya panitia yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan dalam bersama-sama mengerjakan tanggung jawab pelayanan, menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Mohon kasih dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan bersama di tengah-tengah bangsa ini dalam berbagai situasi yang sedang kami jumpai. Kasih Tuhan kiranya menolong para pemimpin bangsa kami untuk tetap memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Dan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, mohon kemurahan Tuhan untuk terus menolong kami menjadi bagian dari orang-orang yang juga memutus rantai penyebaran virus corona. Kami bersama-sama tetap setia kepada Tuhan dan percaya semua dapat kami lewati dalam pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Kami pertaruhkan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, demikian sejenak kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan serta doa bersama. Selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.